Pemirsa masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui bagaimana Bribka Fardiansyah, anggota Ditpam Objek Vital Polda Kepulauan Bangka Belitung, tertarik menjadi untuk menghibur anak-anak. Saat ini kita telah terhubung dengan Bribka Fardiansyah. Selamat sore Pak Fardi. Selamat sore Ibu, salam bersisi Ibu. Salam presisi Bapak. Baik Bapak, dapat dijelaskan sejak kapan awal mula Anda tertarik menjadi badut untuk menghibur anak-anak ini Pak? Oke Ibu, izin awal mulanya saya 2005-2006 itu saya sudah bergabung di salah satu organizer Pangkal Pinang yang bernama Happy Kids Entertainment. Di situ menggeluti dunia anak-anak Ibu, seperti hiburan untuk ulang tahun, sunatan atau lain-lain. Terus di tahun 2008 saya diterima menjadi anggota Polri. Dan di tahun 2017 pada saat itu saya jadi Babin Timas. Saya punya program agar dekat dengan masyarakat, dengan anak-anak, serta menghilangkan image supaya anak-anak tidak takut dengan polisi, Ibu. Dan di tahun 2019 saya vakum dan kembali lagi di tahun 2024 pada saat itu Pak Direktur Pamofit Kombes Pol Kristanto memanggil saya ke ruangan menginspirasi untuk kembali menggeluti profesi badut saya, membantu program Kapolda Bangka Belitung Pak Irjen Pol Hendro Pandowo yang punya program untuk memberantas kegiatan geng motor, Ibu. Jadi saya kembali lagi ke dunia hiburan selama tidak mengganggu dinas. Wah, sungguh luar biasa Bapak. Lalu dari mana kostum lucu badut yang Anda kenakan ini Pak? Untuk kostum badut itu sudah saya punya udah lama, Ibu. Itu ada yang memberi saya imbalan, saya kumpul sedikit-sedikit. Saya tidak menerima sebenarnya untuk imbalannya, tapi mereka memberi dengan ikhlas. Di situ saya kumpulin buat membeli hadiah, kumpulin buat beli baju, serta saya tabung untuk nanti saya berangkat haji di tahun 2051. Baik, amin Pak. Lalu apakah Anda merias sendiri make up sebelum tampil Pak? Ya, untuk merias wajahnya saya merias sendiri. Kadang-kadang saya riasnya di depan anak-anak supaya anak-anak melihat saya sebagai seorang polisi ya tidak takut anak-anaknya bersama saya nanti mainnya. Baik Bapak, untuk menghibur anak-anak, Anda juga menguasai keterampilan sulap. Dapat dipraktekkan Pak seperti apa? Oke Ibu, di sini saya punya 2 buah gelas yang berisi airnya. Anggap ini airnya. Saya biasanya edukasi buat anak-anak. Ya, buat adik-adik di sini ada air. Anggap saja ini airnya kotor, hati yang kotor, yang merokok. Bila temenan sama yang tidak merokok bakal menjadi bersih airnya. Oke Bu, terima kasih Bu. Wah, sungguh luar biasa sekali Bapak. Dan selain untuk hiburan, Anda juga memberikan edukasi Kamtibmas seperti antisipasi bullying dan bijak berlalu lintas. Dapat dijelaskan seperti apa Pak? Oke Ibu, mohon izin di sini Pak Direktur kami dan Kapolda kami Bangka Belitung mempunyai edukasi bersama saya agar anti bullying, tertib lalu lintas, bahaya geng motor. Salah satu saya peragakan biasanya
anak-anak ke masyarakat, buat anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya bila menggunakan kendaraan roda dua, selain bapak-bapak ibu-ibunya juga menggunakan helm, anak-anaknya juga agar menggunakan helm demi keselamatan bersama ibu. Baik Bapak, dapat disampaikan pesan kepada anak-anak agar patuh kepada orang tua dan rajin belajar, Pak? Iya, buat anak-anak semuanya yang ada di seluruh masyarakat, agar anak-anak tetap patuh pada orang tuanya, rajin ibadah, serta jangan melawan orang tuanya ya, agar sering membantu orang tua juga. Ya, terima kasih Bribka Fardiansyah, anggota Ditpam Objek Vital Polda Kepulauan Bangka Belitung telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat sore dan salam presisi. Salam presisi, Ibu. Ya pemirsa, di informasi berikutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bangga atas penyelenggaraan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Prosesinya berlangsung khidmat dan meriah di Istana Negara Jakarta. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta berlangsung dengan khidmat. Prosesnya berjalan lancar mulai dari pengibaran bendera hingga penurunan bendera merah putih. Ribuan tamu hadir menyaksikan langsung kemeriahan puncak peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Peringatan yang berlangsung di Istana Negara tidak hanya menyajikan prosesi seremonial saja, tetapi juga menyuguhkan berbagai pertunjukan hiburan yang memukau para tamu. Mulai dari pentas seni musik hingga atraksi seni dan budaya, di luar Istana Merdeka di kawasan Monas juga digelar pesta rakyat. Pertunjukan bahkan tidak hanya disajikan di halaman Istana Merdeka, tetapi juga dari atas langit Jakarta. Mulai dari aksi penerjun payung hingga manuver-manuver memukau dari puluhan jet tempur dan helikopter. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bangga atas suksesnya pelaksanaan rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan ini. Ia berterima kasih kepada semua yang terlibat dan seluruh masyarakat Indonesia. Saya ingin ucapkan penghargaan saya, terima kasih saya kepada seluruh peserta upacara dari pagi sampai sore hari ini. Saudara-saudara laksanakan upacara dengan tertib, dengan semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Momentum peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia tidak hanya berakhir saat penurunan bendera merah putih pada sore hari. Malam harinya juga digelar pesta rakyat dan karnaval di kawasan Monas hingga Bundaran HI. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Dan pemirsa, Polres Karimun Polda Kepulauan Riau menggelar kegiatan pasar murah sebagai bagian dari program prioritas Presiden dalam menjaga stabilitas harga pangan. Kegiatan ini tidak hanya berlangsung di pusat kota, tetapi juga menyentuh masyarakat di pulau-pulau kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap kebutuhan pokok. Kabupaten Karimun yang diketahui memiliki luas wilayah 7.986 km persegi, dengan persentase laut mencapai 80,89%. Kondisi geografis ini membuat sebagian masyarakat di pulau-pulau kecil harus menempuh jarak jauh ke kota untuk membeli sembako. Menjawab persoalan tersebut, Polres Karimun menghadirkan terobosan dengan langsung mendistribusikan pangan murah ke pulau-pulau terpencil. Dalam kegiatan ini, Polres Karimun mendistribusikan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, antara lain beras SPHP sebanyak 500 kg, telur sebanyak 1.000 butir,
minyak goreng sebanyak 100 liter, gula sebanyak 100 kg. Lebih dari 30 kepala keluarga menjadi penerima manfaat dalam gerakan pangan murah tersebut. Wakapolres Karimun, Kompol Salahuddin, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di pulau terjauh, bisa merasakan manfaat gerakan pangan murah. Kita melakukan pasar murah, di mana kita Polres Karimun sudah melaksanakan pasar murah yang ada di kota. Kemudian kami juga melaksanakan pasar murah agar merata seluruh rakyat, agar merata warga untuk merasakannya. Maka dari itu program dari kami menyentuh masyarakat yang ada di pulau-pulau untuk merasakan pasar murah tersebut. Untuk masyarakat Setuna ini kita persiapkan kurang lebih 500 kilo beras sesuai jumlah penduduk di Pulau Setuna ini. Gerakan ini, program ini apabila ada yang membutuhkan kembali dan kami siap untuk berkedepannya melanjutkan lagi program tersebut hingga merata untuk menjaga inflasi, ketahanan pangan, stabilitas pangan. Dengan adanya gerakan pangan murah ini, diharapkan masyarakat Karimun, terutama yang tinggal di daerah dengan keterbatasan akses, tetap dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Dari Humas Polres Karimun melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu di Jawa Timur, pemirsa, Polres Probolinggo menggelar gerakan pangan murah di Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini menghadirkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasaran dan bekerja sama dengan Bulog Kabupaten Probolinggo. Berbagai bahan pokok dijual dengan harga terjangkau, diantaranya beras SPHP Rp57.000 per 5 kg, gula pasir Rp15.000 per kilogram, minyak goreng mulai Rp14.000 per liter, dan telur ayam Rp25.000 per kilogram. Total sebanyak 22 ton beras, 100 kg telur, 200 kg gula, dan 200 kg minyak goreng habis diborong warga. Kapolres Probolinggo, AKBP Muhammad Wahyudin Latif, menegaskan gerakan ini merupakan wujud kepedulian Polri untuk meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga bahan pokok. Polres Probolinggo bersama Bulog menyediakan beras, telur, minyak, dan gula pasir di bawah harga pasar. Tujuannya agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Antusiasme warga terlihat sejak pagi dengan antrian yang cukup panjang. Untuk komoditas beras, tercatat terjual 22 ton dalam 3 hari terakhir ini. Penjualan ini dilakukan di Mako Polres Probolinggo dan 21 polsek jajaran. Gerakan ini membantu masyarakat mendapat kebutuhan pokok berkualitas dengan harga lebih murah, sehingga bisa menekankan harga pasar yang semakin mahal. Kami Polres Probolinggo bersama dengan Bulog Probolinggo melaksanakan kegiatan gerakan pasar murah yang alhamdulillah dalam pelaksanaannya masyarakat sangat antusias sekali. Terus kemudian dalam kegiatan ini kita selain menjual beras SPHP, kita juga menjual beberapa produk-produk lain, antara lain gula, minyak, dan juga telur, dan juga semuanya di bawah harga pasar. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat khususnya bagi masyarakat Probolinggo. Masyarakat mengapresiasi program gerakan pangan murah tersebut. Selain mengadakan gerakan pangan murah, Polres Probolinggo juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Dari Humas Polres Probolinggo, Polda Jatim melaporkan untuk Polri TV. Di informasi lainnya, pemirsa, dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Satgas Madagoraya menggelar lomba bersama Bayangkara, Tadulako Off-Road, dan komunitas Vespa Palu di Dusun Taman JK pada Sabtu pagi. Satgas Madagoraya bersama Bayangkara, Tadulako Off-Roader, dan komunitas Vespa Palu menggelar berbagai lomba kemerdekaan di lapangan Dusun Taman JK, memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80.
Masyarakat setempat terlihat antusias mengikuti berbagai perlombaan tradisional seperti parut kelapa, estafet air, volleyball, hingga tarik tambang. Sukses menarik perhatian peserta maupun penonton. Kaus Madagoraya, Kombes Pol Heni Agus Sunandar mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kebersamaan dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan. Kita berada di Dusun Taman Jika di Poso. Kita Polda Sulteng melalui Satgas Madagoraya tahun 2022 bersama dengan Bayangkara Tadulako Operator melaksanakan kegiatan Harkartipas. Kita menyemarakan HUT RI ke-80. Berbagai kegiatan dari bansos, kemudian bakti kesehatan, dan semarak perlombaan di masyarakat. Kita mengharapkan pemahaman pencegahan radikalisasi di masyarakat dapat berjalan dengan baik dan tentunya masyarakat aman dan sejahtera. Merdeka. Sejumlah masyarakat mengapresiasi kegiatan yang digelar Satgas Madagoraya dan antusias mengikuti lomba dalam menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Saya selaku Kepala Dusun di Taman Jika ini menyampaikan pertama ucapan terima kasih kepada Satgas Madagoraya yang sudah merangkul masyarakat kami, bekerja sama dengan masyarakat kami dalam rangka memeriahkan hari 17 Agustus dan sebelumnya dirangkaikan dengan lomba-lomba yang sudah kami buat dengan teman-teman panitia yang ada. Seterusnya kegiatan-kegiatan seperti ini kami berharap tahun-tahun ke depannya lebih ditingkatkan lagi atau minimal setiap tahun kalau bisa ada kegiatan di Dusun Taman Jika ini. Alhamdulillah saat ini kita melaksanakan kegiatan 17 Agustus untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Dan di sini ibu-ibu ada lomba parut kelapa yang insya Allah mudah-mudahan tahun depan masih dilaksanakan untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kami ucapkan terima kasih untuk Satgas Madagoraya yang telah mengadakan lomba ini, yang berpartisipasi dalam lomba ini. Terima kasih kami ucapkan. Selain perlombaan, Satgas Madagoraya turut memberikan bantuan sosial seperti alat pertanian, bakti kesehatan berupa kitaran massal, pembagian sembako, pemberian mesin jahit, hingga peletakan batu pertama pembangunan Tugu Pancasila. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hadir di tengah-tengah semarak panggung rakyat didampingi Menseknek. Kapolri sekaligus meninjau langsung jalannya kegiatan semarak panggung rakyat yang berlangsung kondusif. Perayaan HUT Republik Indonesia ke-80 di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat pada Minggu malam 17 Agustus 2025 berlangsung dengan meriah. Ribuan warga dari berbagai penjuru membadati kawasan Bundaran HI untuk menikmati rangkaian karnaval budaya hingga panggung rakyat yang menjadi puncak pesta kebangsaan. Di tengah kemeriahan, Kapolri didampingi pejabat utama Mabes Polri serta Mensesnek Prasetyo Hadi hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyapa dan berdialog dengan masyarakat, sekaligus menyaksikan penampilan di panggung rakyat yang menjadi daya tarik utama. Selain itu, kehadiran Kapolri di tengah masyarakat untuk memastikan jalannya rangkaian kegiatan berjalan dengan aman dan kondusif saat karnaval budaya dan panggung rakyat yang merupakan bukti bahwa Polri untuk masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.